Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi tentang sifat-sifat kimia air. Meskipun di sini adalah dikatakan molekul biologi. Jadi di dalam sistem periodik itu kita mengenal atom H ada di golongan ya, di golongan 1. Kemudian di yang karbon ada di golongan 4, N itu misalnya ada di golongan 5, O itu ada di golongan 6. Di sini maksudnya untuk air itu atomnya yang jelas adalah hanya hidrogen dan oksigen ya. Tetapi di sini sengaja untuk dibandingkan bagaimana ketika dibandingkan oleh C, karbon dan nitrogen. Kita tahu H2O itu masuk dalam struktur tetrahedral ya. H2O itu masuk dalam struktur tetrahedral. Nanti kalau disusun ketemu bahwa kenapa H2O itu tetrahedral. Tetapi coba kita perhatikan yang atom pusat ini, yang bagian pusat bukan atom pusat, yang bagian ini ya, misalnya H2O. Ya. Bagian ada H, ada H-nya ada 2, H-nya di sini H2. Kemudian ada O, yang bagian dalam inilah yang O. Sementara yang 1 dan 2 ini untuk H2O atau air itu kosong. Ya, saya ulangi. Kalau pada C, ya, contohnya adalah CH4, ini sama-sama sp3 atau tetrahedral, ada CH4, ada NH3, ada H2O. Kalau pada CH4, C-nya yang ada di tengah, H-nya ini terikat di sini. Masing-masing ini adalah H. Ketika seimbang, ya, karena seluruhnya ini yang sekitarnya ini adalah atom yang sama, maka dipastikan adalah seimbang. Ketika seimbang begitu, maka tetrahedralnya itu akan nyaris mirip seperti ini. Ini gambar ini yang cuping-cuping begini, ini sebenarnya menunjukkan apa? Di sini adalah gambaran untuk awan elektron. Ya. Nah, awan elektron pada CH4 itu akan rata imbang ke seluruh posisi, sehingga pada CH4 ini kita tidak katakan dia polar atau tidak. Ya, karena tidak ada pengkutupan. Beda kemudian kita merambat ke NH3. N-nya di tengah. H-nya masing-masing di sini ada 3. H, misalnya ini 1, 2, 3. Ya. H-nya ini ada 3. Nah, ketika hanya itu tadi ada hanya ada 3, berarti satu posisi ini diisi oleh siapa? Ini ya. Nah, ini kan H mengelilingi ada 4 dengan jarak yang sama dari C. Sehingga seimbang, tidak ada awan elektron ini yang kemudian berat sebelah, tidak ada. Sementara pada NH3 begini, ini ada satu bagian, ini 1, 2, 3, perhatikan di sini, ini ada bagian ini adalah H, 1, 2, 3, ini H, sementara satu posisi diisi oleh sepasang elektron bebas. Ya. Nah, ketika diisi sepasang elektron bebas itu bersifat menempati, meminta ruangan untuk elektronnya lebih besar. Cupingnya enggak lagi langsing begini, tetapi ini mulai besar karena posisi 2 atau sepasang elektron bebas ini. Tetapi kemudian kita bandingkan lagi dengan H2O. Jadi ini sama-sama sp3, sama-sama tetrahedral. Nanti kita lihat apakah dari struktur ini akan mempengaruhi sifatnya. Nah, kita perhatikan yang di sini. Di sini ya, bagian ini ketika H2O, H bagian di sini kemudian sepasang ini adalah
elektron bebas, ini elektron bebas, maka tempat yang ditempati atau untuk elektron bebas ini, awan elektronnya menjadi 2 yang besar ini ada 2. Ini 2. Oke. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap sifat dari ketiga model yang berbeda ini? Ya, ini tadi. Nah, kita lihat ke sini. Bagaimana sifat dari ketika tadi itu mengalami perbedaan. Sebentar. Nah, gambar ini milik siapa? H2O atau CH4 atau KNH3. Ini menunjukkan gambar H2O. Kita perhatikan di sini. Kenapa H digambarkan kecil sementara O begini digambarkan besar? Karena ternyata apa? Elektronegatifannya adalah lebih besar O dibanding H. Istilah elektronegativitas itu adalah kesukaan terhadap elektron. Kalau bulatan-bulatan ini menunjukkan awan elektron, maka bagian yang elektronegativitasnya tinggi, tadi H, ingat H tadi ada di golongan berapa? 1. Sementara O ada di golongan 6. Sehingga yang lebih elektronegativitasnya tinggi adalah O. Sehingga O ini digambarkannya adalah besar begini. Ini adalah ruangan, ya dianggapnya adalah ruangan 3 dimensi anak-anak ya. Ruangan bagaimana elektron-elektron dari atom O tadi itu berada. Nah, kemudian tadi ada mempunyai sepasang elektron bebas. Nih. Nah, bagaikan ketika di sini ada sepasang 2 biji, ya, 2 pasang elektron bebas ada. Ini sepasang berarti ada 2 pasang elektron bebas. Akibatnya apa? Dibandingkan milik NH3 dan milik CH4 ya. Nah, ternyata dengan adanya elektron bebas ini maka sifatnya jauh lebih reaktif dibandingkan milik NH3 dan CH4. CH4 ada reaktifnya enggak? Tidak. CH4 itu tidak reaktif. Tidak reaktif itu maksudnya mau dibiarkan di alam mudah ditemukan CH4 metan. Ini biasanya kita tercium pada gas yang bocor, gas LPG yang bocor itu misalnya adalah menghasilkan metan. Tapi tidak kemudian mudah bereaksi, tidak, dia akan tetap seperti itu, istilahnya stabil. Kenapa stabil? Karena ternyata tadi ya, bahwa ke semua sisinya ini adalah gambaran untuk CH4, semua sisinya menarik dengan tarikan yang sama kuat. Ya. Oke. Nah, dari sini ini tadi kita kelihatan elektronegatifannya, maka H2O akan jauh mempunyai kereaktifan lebih tinggi dibandingkan pada NH3 dan CH4. Akibatnya apa? Maka sifat dari H2O, sifat H2O adalah polaritasnya tinggi, elektronegatifannya tinggi. Ya, maksudnya mempunyai konstanta dielektrik tinggi. H2O sangat menghantarkan arus listrik. Percaya? Percaya. Pernah kesetrum gara-gara ada bagian yang kita pijak itu kemudian mengandung air, kemudian di situ ada aliran listrik, kita akan ikut kesetrum. Misalnya adalah contoh kalau ada orang yang kesetrum, tidak kemudian satu orangnya lagi nolongnya dengan cara dipegang, maka itu akan juga kesetrum. Dan yang paling mematikan di bagian yang mana? Yang di bagian yang ujung, karena dia tidak bisa menyalurkan ke orang lain lagi. Maka kalau ada yang kesetrum gitu, yang dilakukan dipukul ya, biar terlepas dari tempatnya yang kesetrum tadi, bukan kemudian dipegang, ditarik, kesetrum juga. Dan yang paling ujung yang paling mematikan. Nah, itu menunjukkan bahwa ya kita memang mengandung air yang tinggi, ya betul nggak? Ya, kalau nggak percaya itu loh, kalau misalnya ada film-film yang apa itu, film-film yang biasanya berdiri terus gini-gini itu apa? Apa itu? Film Cina, kemudian ketika berdiri kemudian sambil lompat-lompatnya gini-gini tuh.
Nah itu misalnya itu kan kalau di kremasi, bukan dikremasi. Di kremasi itu orangnya gemuk, orangnya kurus dan seterusnya. Ketika dibakar, dibakar kemudian ada abunya, rata-rata abunya mau kalau gemuk sepanci begitu kan? Enggak, semuanya dalam jumlah yang kecil. Itu artinya apa? Jangan khawatir bagi yang beratnya 60 kilo, yang beratnya 50 kilo, beratnya yang 70 kilo, 80 kilo, hanya berbeda di bagian apa? Kadar airnya. Ya, biar gembira yang gemuk ya. Gitu ya. Nah, karena ternyata kita penyusunnya adalah air. Nah, karena air itu mempunyai sifat elektrik yang tinggi, maka kita pun bisa menghantarkan arus listrik. Artinya kita bisa kesetrum tadi itu. Kemudian air tadi itu, bukan kita, air itu bisa membentuk ini, ikatan hidrogen. Kemudian dia juga terpengaruh oleh pH. Sifat-sifatnya yang muncul karena dari strukturnya ini. Strukturnya yang tetrahedral, kemudian punya 2 pasang elektron bebas, itu akan mempengaruhi kemudian sifatnya. Nah, kita lanjut. Nah, misalnya ini, bahwa air itu sangat istilahnya mudah sekali berinteraksi dengan senyawaan lain yang tadi dikatakan reaktif karena mempunyai 2 pasang LP. Ini adalah apa? Lone pair. Paham ya? LP ini apa ini? Lone pair. Lone pair maksudnya adalah sepasang elektron bebas. Lone ya. Lone itu ya. Lone pair, pasangan bebas. Maksudnya ini, atau dikatakan kalau apa, available itu ya. Masih available ini. Masih belum terikat. Yang ini terikat. Nah, misalnya ini karena sepasang dia mempunyai 2 pasang elektron bebas, maka mempengaruhi yang lain-lainnya. Ini konstanta di elektrik atau kemampuan menghantarkan arus listrik. Ingat, water akan mempunyai nilai konstanta di elektrikum tertinggi dibandingkan pelarut yang lain. Ya, inilah kiranya kita kenapa wudunya suruh pakai air, nggak pakai metanol, etanol. Karena ternyata dengan konstanta di elektrikum yang tinggi ini, maka dia pun bisa melarutkan banyak senyawaan. Wudunya nggak dikongkon kayak metanol ya, serem. Pakai air, karena bisa mensucikan tadi itu benar. Nah, kemudian di sini adalah kemampuan apa ini? Ikatan ioniknya tidak stabil dalam larutan air. Ya. Ikatan ionik itu akan tidak stabil pada larutan air. Ikatan ionik misalnya adalah larutan garam. Ini yang di sini nih misalnya adalah larutan garam. Ketika kita melarutkan garam, ini garam mana? Masya Allah ya, rumitnya Allah menciptakan. Ya, yang bagian yang ungu ini kalau ada NaCl, mana yang Na, mana yang Cl? Kira-kira yang kebalik yang mana? Cl sama Na, siapakah yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar? Sehingga Cl yang gede atau yang kecil? Yang gede inilah yang Cl, yang kecil inilah adalah Na. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata NaCl itu mampu dilarutkan, hati-hati di sini, ini banyak kesalahan. Mampu dilarutkan di dalam air selalu, lihatlah di sini, selalu terlindungi oleh molekul air. Yang Cl, ini Cl, kemudian dilindungi oleh air dengan cara siapakah yang menghadap ke atom Cl? Bagian dari air ini oksigennya atau hidrogennya? Karena Cl-nya negatif, maka yang menghadap ke Cl adalah harus yang positif, yaitu adalah bagian yang hidrogen. Dengan cara ini, Masya Allah, kalau ada yang masih menuliskan NaCl plus H2O menjadi NaOH dan HCl itu betul atau salah? Salah besar.
Kita nggak pernah mencicipi sayur sop itu terus lidah kita meloncat. Ya, kan gitu. Padahal sifat NaOH, sifat HCl sangat korosif, betul nggak? Gatel, melepuh di kulit. Itu menunjukkan bahwa ini, teori ini benar, bahwa NaCl ketika dilarutkan di dalam air, Na dan Cl terpisah tanpa membentuk H2, NaOH dan HCl. Ini tadi yang menunjukkan itu. Masya Allah. Ya, Allah itu kira-kira kasih sayang Allah atau marahnya Allah itu? Kasih sayang Allah. Sehingga saya pernah menulis kasih sayang Allah dalam air. Dalam penciptaan air itu Masya Allah rumitnya kayak gini. Sehingga kita jangan boros, jangan mencemari airnya. Oke, balik lagi ke sini. Kira-kira dengan sifatnya air yang begini memberikan kita kepada manusia itu sesuatu yang baik, manfaat, atau sesuatu yang tidak menyenangkan? Sangat manfaat. Ya, kalau andai kata NaCl dilarutkan ke dalam H2O menjadi NaOH dan HCl, wassalam semuanya ya, meninggal. Karena ngasih sop dengan garam jadi racun, ya kan? Tapi ternyata tidak, Masya Allah. Na dan Cl akan terlindungi oleh molekul-molekul H2O. Sehingga aman untuk kita konsumsi. Air laut juga aman untuk dikonsumsi karena tidak terurai menjadi HCl dan NaOH. Padahal kadar NaCl-nya tinggi, tapi tidak kemudian menjadi HCl dan NaOH. Kenapa? Karena sifat dari air ini tadi, yang dia merupakan molekul tetrahedral. Saya cukupkan sampai sekian dulu untuk materi ini.